Perkenalkan, nama saya Delisha Olivian dengan NPM 1941115. Nama saya Krisdianti, NPM 1941135. Halo semua, perkenalkan nama saya Arnita Milena dengan NPM 1941282. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan NPM 1941283. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisa proyek ekspansi PT Prima Labeling di Korea Selatan. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Renita Milena dengan NPM 1941282, Delisha Olivian dengan NPM 19411, Krisdianti dengan NPM 19135, dan Tasya 1941283. Sebagai emerging market. Korea Selatan termasuk ke dalam negara karena Korea Selatan termasuk ke dalam negara berkembang pesat, di mana Korea Selatan sudah memiliki istilah BATA, BRIC plus Korea Selatan, yang dimana digunakan untuk membeli saham di Korea Selatan. Pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Korea Selatan juga cukup tinggi, di mana di akhir tahun 2020 pendapatan per kapitanya sebesar 31.494.900 USD. 8 step to successful change dari Qatar. Yang pertama itu menumbuhkan rasa urgensi atau create a sense of urgency. Jadi urgensi dalam suatu perusahaan itu pasti terjadi, di mana kita harus memikirkan cara-cara yang secara cepat, teliti, dan benar bersama timnya. Lalu selanjutnya ada membangun koalisi atau build a building coalition, di mana manusia itu pasti adalah makhluk yang bersosialisasi. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan sendiri, koalisi akan sangat diperlukan untuk membantu perkembangan perusahaan. Lalu selanjutnya ada menciptakan visi yang strategis dan inisiatif atau form a strategic vision and initiative. Visi adalah hal utama yang dibuat dalam perusahaan. Dengan visi, perusahaan dapat menggambarkan hal yang ingin dicapai dengan perusahaan ke depan. Nah, sumber daya yang dimiliki perusahaan ini harus berkomitmen untuk mewujudkan visi yang dimiliki perusahaan. Nah, visi ini harus strategis agar para karyawan juga mudah menanggapi dan bisa mewujudkan visi tersebut. Lalu inisiatif juga diperlukan agar para karyawan selalu berinisiatif untuk memikirkan cara-cara yang inovatif untuk mewujudkan visi dari perusahaan. Yang keempat adalah mintalah kesediaan para sukarelawan, yaitu enlist a volunteer army. Jadi perubahan dapat sukses jika ada karyawan yang menyadari pentingnya perubahan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kesediaan karyawan untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman lainnya melalui komunikasi mouth to mouth. Biasanya karyawan akan lebih santai kepada karyawan yang bekerja sesamanya atau temannya. Jadi tentu saja perubahan tersebut akan lebih mudah dimengerti jika dijelaskan oleh teman-temannya sendiri. Bertindak dengan menghilangkan hambatan, yaitu enable action by removing barriers. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki hambatan. Maka hal-hal yang menjadi hambatan tentunya dapat diubah ke arah yang lebih baik. Tidak sedikit perusahaan yang memiliki tingkat hierarki yang begitu banyak. Nah, jadi hierarki tersebut bisa dihapus jika sangat mengganggu tindakan perubahan tersebut. Lalu selanjutnya ada menghasilkan keberhasilan jangka pendek atau generate short-term wins. Keberhasilan jangka pendek dapat terjadi ke perusahaan manapun. Jadi cara perusahaan menyuluhkan keberhasilannya supaya karyawan tersebut lebih semangat dalam bekerja, lalu agar senantiasa memberikan dedikasi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada mempertahankan akselerasi atau sustain acceleration. Perubahan yang membawa ke perusahaan ke arah yang lebih baik sehingga perusahaan dapat memperoleh keberhasilan harusnya tetap dipertahankan. Banyaknya perusahaan yang senang saat memperoleh keberhasilan dan lupa dengan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya. Padahal seharusnya perubahan tersebut harus dibawa terus karena itu sudah membawa keberhasilan. Maka dari itu termasuk sebuah kebiasaan baik. Lalu ada perubahan institusi atau institute change. Lalu karena tingkat pengangguran, kelulusan anak sekolah setiap tahun selalu meningkat, maka banyak juga orang-orang yang sudah memiliki pengalaman ingin masuk ke perusahaan kita. Nah, budaya dari perusahaan lama itu sebaiknya diubah karena budaya di perusahaan lama itu belum tentu sama dengan budaya yang ada di perusahaan baru. Maka dia harus terbiasa juga dengan budaya yang ada di perusahaan baru. Lalu selanjutnya strategi untuk masuk pasar emerging market.
Ada beberapa strategi yang dibutuhkan untuk memasuki pasar emerging market. Yang pertama yaitu mempelajari budaya-budaya yang baru. Karena budaya-budaya sendiri pastinya berbeda dari satu negara ke negara lain meskipun hampir ada kesamaannya juga. Menyesuaikan kondisi lingkungan bekerja dengan kondisi lingkungan baru. Mencari ilmu pengetahuan dan wawasan untuk bertahan di negara baru. Memberikan inovasi dan ide-ide yang berbeda dengan perusahaan di negara tujuan pada umumnya. Dan yang terakhir, membawa kebiasaan baik dan mengubah kebiasaan tersebut menjadi lebih baik. Metode ekspansi yang digunakan. Jadi cara perusahaan kami melakukan ekspansi ke negara Korea Selatan adalah menggunakan metode FDI atau Foreign Direct Investment. Kami memilih FDI karena berpikiran bahwa kami ingin melakukan bisnis dengan jangka panjang di negara tersebut dan memiliki prospek bisnis yang bagus di Korea Selatan. Jika kita telah mendapatkan beberapa perusahaan untuk melakukan kerjasama dalam bidang labeling ini. Selain FDI, kami juga akan melakukan partnership dengan pelanggan kami dalam arti mencapai tujuan bersama dengan melakukan kerjasama. Kami akan mencari dan menawarkan customer kami untuk melakukan kerjasama dalam jangka waktu tertentu agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya ada strategi harga atau pricing. Strategi harga yang kami gunakan adalah dengan menggunakan discounted pricing dan bundle pricing. Untuk menjalankan strategi harga yang telah kami tetapkan, pada event tertentu kami akan menyelenggarakan big sale seperti year-end sale untuk menarik perhatian para pelanggan. Kemudian, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kami akan melakukan bundle pricing, yaitu dengan menjual stiker label dengan pita label pada harga tertentu. Hal tersebut bertujuan agar pelanggan kami akan membeli lebih dari satu produk kami. Dengan bundle pricing ini, kita juga berharap akan menarik banyak perhatian pelanggan dalam memilih berbagai macam produk yang dapat kami tawarkan. Mekanisme restrukturisasi kredit sesuai POJK nomor 48 tahun 2020. Dalam penerapan mekanisme ini, yang tercantum dalam POJK nomor 48 tahun 2020, bank akan menerapkan kebijakan countercyclical yang akan dibuat karena adanya penyebaran COVID-19. Di mana kebijakan itu bersifat sementara dan akan terus dievaluasi untuk disesuaikan dalam segala hal bila diperlukan. Di mana bank juga akan tetap menjalankan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai dengan pemantauan agar mencegah adanya penyalahgunaan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dampak restrukturisasi kredit terhadap PT Prima Labeling dan kepada pihak bank. Dampak restrukturisasi kredit terhadap PT Prima Labeling dalam keadaan COVID-19 ini tentu saja memberikan ruang bagi pihak kami untuk menata kembali keuangan karena adanya penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh COVID-19 tersebut. Sehingga dengan adanya restrukturisasi kredit ini membantu kami untuk mengontrol kembali pembayaran, di mana kami akan mendahulukan kewajiban yang perlu dibayar oleh perusahaan seperti gaji, listrik, dan juga beban lainnya. Sedangkan dampak terhadap pihak bank ialah menyebabkan pihak bank memegang uang yang jumlahnya menjadi lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena kredit yang seharusnya telah jatuh tempo itu membuat pihak debitur mampu menunda pembayaran tersebut berkat adanya kebijakan ini. Oke, selanjutnya ada pendekatan strategi yang efektif. Melakukan ekspansi bisnis ke Korea Selatan tidak seperti hanya membuka cabang atau membuka kantor begitu saja. Dengan cara membuat beberapa strategi yang efektif, dapat dipastikan bahwa perusahaan PT Prima Labeling akan menjadi sukses setelah melakukan ekspansi ke Korea Selatan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh PT Prima Labeling sebelum melakukan ekspansi ke Korea Selatan. Yang pertama, ada mencari tahu kebutuhan pasar di Korea Selatan. Cara untuk melakukan ekspansi ke luar negeri adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu mengenai bahasa, tipe pelanggan, budaya, syarat,
dan peraturan atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan cara ini, maka PT Prima Labeling akan dapat menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah memilih pendekatan pasar. Setelah mencari tahu mengenai kebutuhan pasar di Korea Selatan, langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menentukan target pasar, melakukan analisis sekitar tempat yang akan dijadikan tempat untuk mengembangkan bisnis, dan melakukan analisis pada pesaing agar dapat menjadi peluang untuk PT Prima Labeling. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka PT Prima Labeling dapat memastikan berapa sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu juga pendapatan yang didapatkan juga maksimal dikarenakan melakukan penentuan target pasar dengan menganalisis area sekitar. Yang ketiga, memperkuat aliansi. Dengan memperbanyak aliansi, maka perusahaan pasti akan sangat terbantu untuk mendapatkan akses ke berbagai pembisnis, pemerintahan, produsen, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hal ini sangat membantu untuk membangun citra dari PT Prima Labeling. Yang keempat ada membangun strategi yang kuat dan potensial. Cara ini dapat dimulai dengan cara menganalisis hot prospect atau pelanggan yang cukup potensial, dan juga melakukan strategi layanan yang sangat baik dalam melayani customer. Dengan melakukan hal tersebut, maka PT Prima Labeling dapat meningkatkan tingkat kefokusan pada unique selling point atau USP, dan juga membangun nama PT Prima Labeling di pasar Korea Selatan. Yang kelima ada mempelajari hukum negara. Jika melakukan ekspansi ke luar negeri, tentunya harus mempelajari terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Mengapa hal ini harus dilakukan? Dikarenakan hukum dan peraturan di setiap negara sangat berbeda, tidak bisa disamakan dengan negara sendiri. Maka dari itu, PT Prima Labeling yang harus mengetahui dan mempelajari mengenai hukum dan peraturan yang berlaku di negara Korea Selatan. Memimpin dan mengelola perubahan. Manajemen perubahan dalam suatu perusahaan sangatlah penting dilakukan, dikarenakan dengan melakukan manajemen perubahan dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan solusi bisnis yang dibutuhkan agar kedepannya perusahaan tersebut dapat lebih sukses dengan susunan yang sudah terorganisasi, lebih teratur dan benar. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika kami ada salah. Terima kasih.